Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ya. Sebelumnya kita Ibu absen dulu. Apakah hadir semua? Ya, hadir alhamdulillah. Sekarang Ibu akan masuk ke materi yang baru, yaitu adalah literasi algoritma dan konten digital. Nah, itu adalah pelajaran hari ini ya, literasi algoritma dan konten digital. Oke, di sini ada pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari dan penyusunan induksi. Atau di bab ini kita akan mengembangkan kemampuan berpikir kita dengan menerapkan 4 cornerstone atau 4 berpikir komputasional. Nah, yang pertama itu ada algoritma, ada pola pikir, ada abstraksi, dan ada dekomposisi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk yang kedua ada produksi konten dan desimasi konten digital. Nanti kita akan membuat sebuah digital yang wah ini bagus ya, menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari dan penyusunan instruksi. Tadi kita menggunakan yang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional kita menggunakan 4 hal. Apa saja tadi? Algoritma, dekomposisi, abstraksi, sama betul, pengenalan pola. Itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum yang membahas 4 hal ini, dalam mengolah data yang baik memiliki peran penting untuk membantu sebuah pengambilan keputusan dengan cara menemukan dan mengolah data secara sistematis. Misalnya, ada catatan wartawan, ada juga observasi. Nah, ini untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan menyajikan sebagai temuan. Nah, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai rencana. Nah, kita contohnya misal seorang jurnalis atau wartawan ya, kalian kan akan mengobservasi atau mewawancara apakah kegiatan di sekolah ini menyenangkan? Pasti kan kalian menjawab menyenangkan. Nah, berarti itu adalah hasil dari observasi yang dilakukan oleh wartawan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya pengelompokan data. Ada beberapa. Yang pertama itu ada sifat. Yang kedua itu ada cara memperolehnya. Untuk data, ada sifat, ada cara memperoleh. Untuk sifat itu ada 2. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Itu untuk sifatnya. Kuantitatif itu adalah data yang berbentuk bilangan. Kalau yang kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Itu untuk sifat dari data. Terus yang kedua itu ada cara memperolehnya. Ada data primer, ada data sekunder. Betul. Nah, untuk yang primer ini data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Betul, dari sumbernya. Yang kedua kalau sekunder ini diperoleh dari pihak lain. Betul. Nah, itu untuk yang sekunder. Jadi datanya diperoleh sudah dalam bentuk jadi dari pihak lain. Contohnya di sini kamu memberikan ke ibu di sebuah data, berarti itu adalah data sekunder. Tapi kalau misalkan yang primer, berarti data dia yang diperoleh itu adalah primer ya, sebelum dikasihkan ke ibu. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang 4 hal yang berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Artinya itu adalah kegiatan yang kita lakukan mengidentifikasikan data yang diperlukan dan sumber datanya dari mana. Itu dekomposisi. Yang kedua, ada pengenalan pola. Nah, untuk pengenalan pola ini bertujuan untuk menemukan tren
konten data yang dapat memberikan informasi yang berharga dengan cara mengelompokkan data dan membersihkan data. Jadi kayak mensortir data mana yang digunakan atau data mana yang tidak digunakan. Itu untuk yang pengenalan. Betul. Yang ketiga ada abstraksi. Yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting dari data mentah yang dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut. Jadi kita menganalisa, jadi lihat nih data mentahnya, yang mana yang penting, yang mana yang tidak. Kalau yang penting kita sudah bisa analis. Oh iya, ini teh data ini teh untuk ini. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada Nah, untuk algoritma ini yang dibuat harus mengikuti urutan yang benar dalam proses perhitungan. Algoritma ini dapat diartikan sebagai penyusunan instruksi. Nah, jadi dia disusun sesuai dengan susunannya masing-masing. Jadi tidak langsung dari nomor 1 langsung loncat ke nomor 3, tidak. Tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia lebih ke sistematis. Itu untuk algoritma. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang ini? Tidak ada? Oke, paham? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang produksi konten digital. Nah, konten digital ini bisa menggunakan kecerdasan artifisial atau kalian kenal itu adalah AI. AI. Contoh AI itu seperti apa? Yang kalian ketahui. AI atau aplikasi atau sebuah web yang kalian gunakan untuk membuat AI itu apa? Yang kalian ketahui. ChatGPT itu AI. Apalagi? Hah? Cici, betul. Apalagi? Canva, betul. Meta AI dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam kecerdasan artifisial ya, atau AI. Nah, di sini kalau misalkan untuk jenis konten nih, jenis konten. Oh, berarti kontennya itu bisa berupa tulisan atau teks, bisa berupa gambar atau poster, bisa juga berupa video. Betul, video. Apakah si video itu masih bisa dibuat oleh AI tidak? Kalau sekarang pasti bisa. Apakah langsung suaranya juga bisa tidak? Bisa. Berarti kalau kita membuat sebuah konten nih, kayak oh iya saya mau membuat konten untuk berjualan. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Dari mulai kita bisa membuat teksnya, deskripsi dari jualan kita seperti apa, terus dilakukan untuk membuat posternya seperti apa, terus lanjut membuat apa selain teks, poster sama suaranya seperti apa untuk ini loh produk kita yang bagus bla bla bla, itu kan bisa ya, dan bahkan membuat video yang kita inginkan pun bisa. Itu AI, kecerdasan AI. Tapi tetap ada dampak negatifnya menggunakan AI. Apa dampak negatifnya? Ini yang harus kita bijak dalam menggunakan AI. Pertama, kalau kita seenaknya mengupload data pribadi kita, bocor tidak? Bocor pasti. Apa yang akan dilakukan si AI tersebut? Bisa aja si datanya tersimpan di server. Nanti si server kalau misalkan ada si Zahra contohnya, Zahra mengakses data yang Rifa. Oh ternyata ada, langsung dicuri. Bisa tidak? Bisa, seperti itu. Atau bahkan kita bisa membuat sebuah foto kita ya. Itu misalkan kan datanya tersimpan di dalam server. Apa yang akan dilakukan si server tersebut? Pasti kan menyimpan data. Bisa disalahgunakan orang lain tidak? Bisa. Makanya kita harus pintar-pintar dalam menggunakan kecerdasan artifisial atau AI ini. AI ya, bukan AI ya, AI. Nah, itu ya. Makanya harus pintar-pintar seperti apa menggunakan AI ini, karena kalau kita sembarangan mengupload data ataupun tentang pribadi kita, bahayanya adalah data kita pasti bocor. Bisa digunakan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Nah,
kalau misalkan di dalam di dalam konten ya, biasanya ada unsur dari komunikasi. Kalau konten ya, komunikasi. Entah itu komunikasinya secara tulis atau gambar ataupun video. Terus yang kedua ada pesan. Pesan yang disampaikan kita ke orang lain melalui gambar ataupun melalui video yang kita buat. Terus yang ketiga media. Kalau media yang digunakan konten digital itu apa? Betul, bisa YouTube, bisa Instagram, TikTok, Facebook, bisa WhatsApp juga, bisa apalagi Twitter dan lain-lain. Itu kalau medianya. Terus yang keempat ada komunikan. Komunikan itu lebih ke kayak hanya komunikasi tapi tidak secara langsung komunikan. Nah, terus yang kelima ada efek atau timbal balik. Timbal baliknya seperti apa? Kalau misalkan kita mengupload video di YouTube, timbal balik buat kita apa? Akan menghasilkan. Pasti menghasilkannya apa itu? Cuan. Nah, mungkin tadinya nah pasti ada uang. Selain itu, timbal baliknya kita memberikan informasi ke orang lain, berarti timbal balik ke kitanya apa? Timbal balik ke kitanya apa? Pertama tadi terkenal, bisa. Apalagi kita juga memberikan edukasi untuk orang lain, berarti kita memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, itu timbal balik kitanya. Jadi ada nilai plus buat kitanya ya. Kita bisa memberikan hal yang positif kepada orang lain. Nah, untuk jenis konten, tadi jenis konten itu bisa berupa teks atau tulisan. Terus bisa juga konten suara, kayak kalian cover lagu ya, tapi tanpa melihatkan wajah. Nah, betul, atau muka. Ada juga yang konten visual. Visual apa? Betul, muka. Jadi kayak kita bikin sebuah video klip lari-lari di lapang. Nah, itu berarti kan visual ya. Atau misalkan lari-lari ngegudubrak gitu kan, jatuh, berarti itu kita sebutnya visual. Terus yang keempat, bisa juga kalian menampilkan konten game interaktif, kayak game misalkan kalian bikin jadi influencer game online, contoh kayak bikin YouTube main Mobile Legend, betul, atau Roblox dan lain-lain. Nah, itu juga sama, termasuk ke dalam konten digital. Yang terakhir itu adalah konten berbasis AI atau bisa disebut dengan kecerdasan artifisial. Nah, yang ini berarti dia kontennya bisa berupa tadi video yang dibuat oleh AI, bisa poster yang dibuat oleh AI, bisa juga teks yang dibuat oleh si AI tersebut. Tergantung apa yang akan kita kontenkan. Contoh, saya mau jualan cimol lada seuhah. Nah, ya bisa kayak gitu ya. Nah, pastikan kalian mengetikkan di dalam AI atau ChatGPT, buatkan teks apa ya biasanya? Teks untuk usaha cimol lada seuhah. Nanti akan keluar teks lada seuhah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nanti kayak menariknya seperti apa. Terus buatkan poster untuk cimol lada seuhah. Nanti akan ada posternya seperti apa. Nah, itu kalau kalian membuat konten digital menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah kelompok. Tidak sebuah ya. Di sini ada 5 kelompok. Kita akan bagi kelompok untuk yang data dulu ya, bukan yang konten digital dulu, untuk yang data. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah lembaran kerja buat kalian. Nah, ini ya lembaran kerja. Kalian pilih antara si gambar ini masuknya ke sampah organik atau ke sampah non organik ataupun ke sampah yang B3. Betul, B3 atau yang berbahaya seperti kaca dan lain-lain. Yang B3 ya. Organik pasti sudah tahu, anorganik juga sudah tahu. Oke. Kita buat dulu kelompok, boleh
Di sini ada berapa orang? 1, 2. Kita bagi 5 kelompok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang termasuk sampah organik adalah kayak bekas makanan, kayak gini nih gambarnya, kayak tulang, roti, sisa makanan kayak gitu. Terus sampah anorganik, ya silakan. Kayak kertas gitu. Boleh silakan. Gambarnya ibu dia takut. Ya, yang organik udah. Kayak gini. Nah, itu yang organik. Yang anorganik? Yang ini kayak kertas gitu. Nah, ya betul. Yang terakhir B3. B3 kayak pecahan kaca yang baterai kayak Ya. ban. Kayak yang keras-keras gitu. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Tepuk tangan yang sudah melakukan. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya kelompok siapa yang mau ke depan? Yuk, silakan. 4 orang ke depan. Nah, di sini yang sudah kalian lakukan adalah untuk mensortir. Itu disebutnya mensortir ya, mensortir data. Data yang kalian pegang yaitu adalah data sampah. Kalian sortir sampah tersebut masuknya ke dalam sampah yang mana jenisnya, apakah dia organik, apakah anorganik, atau yang terakhir adalah B3. Betul, D3 yang bahannya berbahaya. Betul. Nah, di sini kalian sudah ada paham ya bagaimana cara kita mensortir sebuah data. Nah, itu untuk yang data. Nah, nanti untuk yang konten digital mungkin akan Ibu bahas di minggu depan pertemuan yang akan datang. Jadi di sini kita akan mendapatkan sebuah cara bagaimana membuat konten digital. Nah, untuk yang sekarang, pertemuan sekarang mungkin sampai di sini yang kita dapatkan adalah yang pertama tadi bagaimana caranya kita memilah sampah. Berarti itu adalah datanya. Bagaimana cara mensortir data dari sampah tersebut. Nah, yang pertama kita kelaskan dulu. Apakah dia masuknya ke dalam yang organik, ke dalam yang anorganik, atau yang ke dalam B3. Baru setelah kita kelaskan, kita masukkan ke dalam tong sampah tersebut. Ya, ini sudah masuk ke dalam organik. Ya, ini sudah masuk ke dalam anorganik. Ini yang B. Nah, ini kegiatan yang harus kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yang kalian harus lakukan setiap hari berarti untuk sortir sampah di kehidupan kalian masing-masing. Entah itu di sekolah maupun di rumah. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, cukup sekian di pertemuan hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang konten digital. Bagaimana cara membuat konten digital. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.